Halo Happy Lovers, apa kabar nih? Weekend kemana aja? Hari ini hari Minggu, tapi di Happymology tadi rame banget ya. Ada beberapa member kita yang semacam minta konsultasi Porto. Kita batasin beberapa aja sih, satu member satu gitu kan. Kasihan adminnya, kasihan engineer kita yang mau jelasin satu-satu. Nanti di lain sesi kita pasti terus buka konsultasi Porto buat teman-teman semua. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe YouTube kami, like dan komen juga ya. Jadi langsung aja untuk konsultasi Porto yang pertama nih dari ini ya. Dari Abang Wahyu ya. Untuk emetannya Toys. Halo Om Happy. Halo. Ready? Boleh, kita mulai. Oke, kita mulai dari pertama, kita bahas Toys. Untuk Toys ini, kalau kita ngelihat bahwa harga sekarang berada di kisaran 191, 192, dan kalau berdasarkan Fibo dia berada masih belum masuk Fibo 23. Dia mencoba break, membuat jarum untuk menembus Fibo 23 dan ternyata nggak kuat, dan dia tanggal 4 Februari mengalami penurunan. Nah, area untuk kita bisa masuk atau entry itu di area 180 sampai 185. Mungkin kita bisa tunggu lagi besok hari Senin apakah masih melanjutkan penurunannya. Kalau sudah mulai stabil ya. Kalau di sini kan sudah 3 hari dia naik. Di hari keempat sempat coba break tapi nggak kuat dan turun lagi. Jadi kita di 195 sampai 190 lah kita bisa untuk entry, atau yang pengen average down bisa di angka itu. Kalau kita melihat stokastiknya pun sudah mulai over sold ya, sudah mulai titik jenuh jualnya sudah mulai terlihat dan mulai sinyal birunya mulai naik ke atas, lalu ada pembalikan arah dari MACD-nya. Mungkin sudah bisa kita lirik nih untuk kedepannya untuk bisa masuk lagi. Kalau kemarin yang sudah sempat ngumpulin di area ini sudah cuan ya, dan masih bisa hold terus nih karena targetnya kalau dia bisa masuk lanjut terus sampai ke angka 239 dia ada potensi untuk nembus bikin ATH baru di atas 340 nih. Mungkin sekilas itu. Lalu dia mulai kenaikan di tanggal 31 Januari. Kalau kita lihat secara bandarmologinya si Toys ini mulai dari tanggal 31 Januari ya dia mulai naik ya. Sampai dengan sekarang ini dia posisinya small akumulasi dari bandarnya dengan terendahnya itu bandarnya itu ada di 195. Jadi ini udah murah banget nih kalau kita mau masuk nih di harga 191 192 ini sebenarnya udah murah gitu kan. Tapi kita coba nawar lagi lah untuk dia bisa lebih turun lagi gitu supaya kita bisa entry atau bisa average down. Target saya sih saya lebih suka kalau kita bisa average down itu di 185-an, 190 lah. Untuk yang tes sudah mungkin sudah ya. Kita bisa lanjut ke emiten yang lain. Angka Lydia apa lanjutnya? Emiten berikutnya. Halo Kak Lydia. Om Wahyu ini punya di up 193. 193 udah bagus ya. Jadi udah nggak usah average down aja ya, kita bisa tunggu aja kali. Kecuali kalau di 185 ya mungkin bisa nambah muat lagi. Kalau di sini masih terlalu dini kalau mau average down ya. Lalu yang berikutnya apa? Oke, selanjutnya ada saham Digi di harga 141 punyanya Tante Ika ini. Nah, Digi ini terus terang saya nggak terlalu recommended ya sahamnya ya. Oh salah Diginya ya, sebentar. Ternyata Digi yang di luar. Oke, Digi ini saya nggak terlalu recommended ya karena secara ngelihat volumenya ya, sebenarnya volume dia ini gede gitu kan di sini nih. Ini gede, di sini gede, tapi kenapa harganya dia itu kayak dibanting gitu, dibanting untuk ditekan ke bawah gitu, nggak tahu ya. Tapi kalau
volume yang ada di sini nih gede gitu, dan penurunannya itu tanpa volume di sini nih gitu kan. Dia nggak pakai volume, tapi kalau secara stokastik memang dia udah dari tanggal berapa 9 November sampai ini sudah oversold banget, udah murah banget gitu, tapi kayaknya mau ditekan terus ke bawah gitu. Jadi ya cuman kalau melihat sudah ada penolakan nih di area 84 ini sudah mulai pullback, ya dia harus bisa tembus di 90-nya nih gitu kan, di 90-nya. Nah, kalau melihat MACD-nya pun mepet-mepet seperti ini, dia bisa suatu saat putus terus, atau mungkin bisa suatu saat dia akan berbalik arah nih karena tidak megar gitu MACD-nya. Tapi kalau ini juga sama, stokastiknya juga mepet terus nih. Tapi kalau secara volume, ini volumenya akumulasinya gede gitu. Nah, ini coba nanti kita beberapa hari ke depan, kan kalau dia bisa tembus di 95, stay di 95, mungkin akan ada harapan si DG ini pullback gitu. Kalau dia bisa tembus di 95, karena kalau kita lihat dia di 95 ini bentuknya jarum ya. Bentuk jarum, jadi tidak Masih di area downtrend ya. Masih super downtrend kalau saya bilang, dari harga 600 bisa sampai ke harga 60 kan 90 kan lumayan ini ya gitu. Lalu kalau kita lihat untuk bandarmologinya ya, kalau dia ngelihat CDG itu mulai pullback-nya itu di 28 Januari, kita lihat lah ya. CDG di 28 Januari dan masih big distribusi ya, dengan average bandar terendah itu ada di 89 ya, berarti kalau mau masuk sebenarnya udah bisa ya gitu. Cuman dia akan ada kemungkinan dibanting sampai 84 gitu. Kalau ngeliat masih akan ada di area sini gitu dia mainnya, selama dia belum bisa nembus ke closing di atas 95, masih berpotensi mondar-mandir di 84 dan 90 ya, mondar-mandir dan naik turun di situ dia nanti. Tapi kalau emang mulai mau ikutan akum atau mulai masuk ya mungkin di area 80-85 lah ya. Kalau mau average down pun bisa di area itu juga ya. Tapi ya ini lemot banget ya kalau saya bilang, semua yang masuk di stokastik 20 ini pasti akan lelet naiknya, kecuali dia sudah bisa keluar dari 30 di area 30 sinilah ya. Jadi itu untuk DG ya, kita harus tunggu dia, kalau lebih baik, kalau lebih amanah sih dia tembus Fibo 23-nya gitu di 95 ya. Kalau sekarang sih pantauan dulu aja ya. Oke, Tante Lydia gimana? Kita lanjut lagi yang lainnya. Oke, saham ketiga nikel. Harga 7 berapa nih ya? Punya Om siapa nih? Harga 72 nikel. NICL. NCL ini sudah di harga bottomnya ya, 62 ini ya. Tapi nggak tahu ya kenapa dia sama ya. Ini saham baru IPO kalau nggak salah berapa bulan lalu, dan terus dibanting sampai saat ini. Cuman di kemarin sudah ada mulai pullback ya di 61, sempat nyentuh 61 tapi ditarik ke 62, lalu ditutup berapa ini ya? Ditutup di 62 ya closingnya ya. Sempat bikin jarum-jarum nih di 61. Dan emang sepertinya ya belum akan dikasih naik ya. Mungkin akan menarik kalau dia sudah bisa tembus 967 ya, kalau menurut saya. Dan itu tadi Om siapa yang request ya? Om siapa nih Om? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Kita juga nggak tahu. Okay. Dia ada average di berapa nikel ya? Harga 72 nih adanya. 72. Harganya 72. Di 72 ya, mungkin bisa average down nanti. Tapi sebenarnya kan sudah angka keramat kan ya Ten ya, kalau kita lihat 54, 61 gitu kan, 69 itu angka keramatnya saham-saham 50-an ya. Saham-saham gocap. Iya, selama dia kuat di 61, di atas 61 di ya 61. Ya mau nggak aja deh. Mau nggak aja pullback gitu, tapi kalau dia nggak kuat akan ke 5958 ini. Balik gocap lagi dong. Iya, harusnya trading plan-nya harus jelas. Kalau
ini mau hold, mau invest atau mau gimana gitu kan ya Tan ya. Kalau emang buat scalpingan ya pasti udah dibuang kalau dia jebol di area berapa ya, 71 udah saya buang ini Atau gitu. jangan-jangan awalnya scalping jadi invest nih. Mungkin ya kita nggak tahu dia ngambil di tanggal berapa ya, mungkin di sini kali ya, di angka ini kan sempat 72, naik harga nih, 72. sempat naik nih ke 73 gitu kan, lalu pas turun dikit 72, mungkin dipikirnya bakal stay Emang di polanya nikel ini ngejarum terus ya. poin nikel ini. Ngejarum. Iya, mulai ngejarum nih semua dia, karena kalau dilihat ya secara volume dia udah habis volumenya nih. Secara kita lihat kan ya, udah dijual-jualin semua volumenya nih, habis nih. Udah nggak ada kehidupan nih di volumenya nih. Ya tunggu bandar mau ngangkat aja gitu. Kalau ada yang mau nge-HK bandar masuk tiba-tiba muncul satu volume hijau ya, baru kita bisa lirik lagi nih. Ya kembali ke omnya lah, mau di hold apa mau di ini ya. Paling itu untuk NICL ya. Nanti kalau dia tembus 67 ya tunggu gitu kan. Selama dia nggak jebol 61 mungkin bisa di hold ya. Selama nggak jebol 61, tapi kalau dia jebol 61 ya bisa dipertimbangkan balik untuk cut loss ya Tan ya. Mau gimana gitu kan. Daripada balik ke 50 ya kan. Selanjutnya kan? Selanjutnya ini yang menarik nih, yang banyak ditunggu-tunggu nih. Selanjutnya emitennya BABP. Dia punya average di 180 BABP. BABP secara chart itu masih downtrend ya. Secara chart itu dia masih downtrend. Dan ini masih 50-50 nih antara dia mau naik atau mau turun, karena kecenderungannya kayak si BABP ini adalah bandara tuh suka haki gitu, tiba-tiba naik dia kayak gini nih, volume hijau itu langsung dibuang aja semua sama dia gitu, langsung habis tuh kalau tiba-tiba dia naikin dikit dibuang lagi gitu kan. Jadi emang masih kita wait and see, tapi secara stokastik dia udah oke nih gitu kan, secara MACD juga oke, tapi masih lelet ya, lelet. Kalau saya akan tunggu dia. Ini dia sedang ada di 175 gitu kan. Kita nggak bisa gambling sebenarnya. Untuk scalpingan mungkin oke ya. Nanti tunggu di area 170 ya. Di area 170 kita tunggu. Kalau dia pullback dari situ kita bisa mainkan dengan resistnya, dia ada di 187 gitu. Kan dia lagi turun, lalu dia closing berikutnya dia sempat turun ke closing di 173, lalu sempat bikin low di 168, udah pullback lagi gitu kan. Lalu dia closingnya di 170 ya, mungkin di area sini lah kalau mau masuk ya, selama dia nggak jebol 169 gitu. Kalau jebol 169 ya areanya paling kita nunggu lagi di area 140-an. Terakhir dia meningkat gitu kan, dari awal kenaikannya kan dia dari tanggal 28 Januari sampai 2 Februari. Kalau kita lihat secara bandarmologinya sampai dengan sekarang tuh masih ada small akum ya, tapi yang perlu dicatat itu adalah bandar masih punya banyak barang di 159, berarti di area di sini nih. Nah kalau kita lihat lebih jelas mungkin di sini ada gap dikit ya, di area sini ada gap dikit nih, 156 sampai 157. Kalau mungkin dia nanti nutup dulu di situ bisa jadi gitu. Atau nanti di area 146, 147 juga ada gap gitu kan. Kalau dia mau nutup lagi ya kita bisa ada kemungkinan yang ke situ lagi si BABP. Tapi kalau secara volume dia masih ada volumenya ya. Belum terlalu banyak buang gitu kan. Dari volume ini 3 ini tambah ini masih ada volume untuk dinaikkan gitu. Kalau saya baru akan melirik kalau dia bisa tembus di atas, closing di atas 187 gitu. Ini menarik nih kalau BABP bisa closing di atas 187. Kalau ini kan masih ngebuat jarum ya, lalu dia closingnya dia di 186. Berarti sebenarnya kalau dia kemarin 2 Februari itu bisa closing di 187 nih, saya akan pertimbangkan untuk masuk nih si BABP nih. Tapi untuk saat ini saya wait and see dulu.
ngelihat apa dia bisa melanjutkan coba break di 187-nya ini, coba break ini. Kalau memang lanjut ya kita bisa masuk ya. Tapi yang perlu dicermati adalah bandar average-nya itu di 159. Berarti kalau mau tidak jauh dari bandar adalah di 165-an sampai di angka sekarang juga 176 kita udah oke ya. Tapi saya akan nawar sedikit lah di antara 165 sampai 170 lah kita masuk. Supaya kalau nanti dibawa turun lagi atau si bandarnya haki, kita bisa ngikut, kita bisa average down gitu, nggak terlalu jauh average down. Atau kalau teman-teman mau pakai money management ya, udah bisa masuk ya. Kita masukin dulu, taruh sendal lah berapa lot gitu kan, supaya kita bisa punya pantauan CBABP nih, karena sepertinya Februari ini bank-bank digital bakal main ya, kelihatannya. Kita udah ngeliat Amar main gitu kan. Iya, beberapa udah pada ada yang manggung kan. Tapi ini BABP banyak loh dari member-member kita yang sangkut di harga atas BABP. Bahkan kemarin ada beberapa yang cut loss juga. Jadi sebenarnya ini jadi pertanyaan gue juga nih, BABP. Gue pengen masuk juga sih sebenarnya. Cuma kenapa masih ada semacam traumatis di dalamnya? Ya sedikit lah. Nanti kebiasaannya. Berarti nunggunya BABP di mana nih? Nunggunya? Kalau secara wait and see saya akan nunggu dia di area 187 closingnya. Gitu, karena ada kemungkinan kan dia akan turunnya nggak terlalu jauh nih. 187 berarti dia akan ada di 169 170 kan. Gitu. Tapi kalau dia bisa closing ya di area itu gitu kan. Tapi kalau misalkan dia masih berputar-putar di area ini sih nggak, sebenarnya udah bisa masuk gitu kan. Karena secara ini kan kita melihat dia sebagai udah mulai membalik nih, udah mulai pembalikan arah nih di sini. Cuman dia belum bisa tembus di Fibo 38-nya nih. Gitu. Yang perlu dicermati adalah si bandar punya barang tuh 159 gitu kan. Oke. Nah itu yang volumenya juga udah lumayan ya. Volumenya juga udah lumayan. Udah mulai ada ya. Udah mulai ada dia, volumenya udah mulai ada gitu kan. Cuman ya itu gitu kan, kebiasaannya bandar BABP itu pasti suka haki gitu loh. Sikat, buang gitu. Ya itu, tapi kalau memang sekalinya pestanya itu dimulai, itu nggak ada ampun kalau BABP naiknya gitu. Bisa cuan, ya kita lihat becap aja ya Tan ya. Bisa buber gitu kalau dia ngadain pesta gitu kan. Bener banget, gue becap lumayan. Bisa dapat average 82 ke sekarang masih hold. Nah iya, berarti kan kita nunggu dulu nih confirmnya dia akan, seharusnya kan becap sama BABP itu beriringan kan ya. BABP-nya naik, becapnya naik gitu kan. Nah ini kok dibalik, becapnya naik dulu terus nih. BABP-nya masih stagnan nih di sini nih. Dulu kalau saya ngeliat perbandingannya adalah kalau becapnya itu di angka kisaran 150, BABP itu sudah tembus di angka 400 gitu kan. Nah ini kan BABP-nya masih agak loyo nih di sini nih. Nah ada skenario apa kita nggak tahu nih gitu kan. Kemarin saya berharap bahwa becapnya naik nih, wah BABP-nya bakal ke stimulus gitu loh, kedorong juga gitu. Tapi ternyata agak loyo ya. Becapnya bisa sampai 150, dia kan masa bisa sama sih BABP sama becap gitu kan. Ya walaupun induknya ya. Pasti ngarepin BHIT naik juga. Kalau udah becap naik, BABP pasti ngarepin BHIT naik. BHIT. Ayo, siapa yang sakut BHIT? Banyak. Tapi cukup ya kita di BABP nih ya. Ini juga udah MACD-nya juga udah oke, stokastiknya juga udah oke. Udah bisa mulai lah kalau mau entry nih gitu kan. Cuman karena dia masih di 23, ini pasti akan lelet nih dia bermain di area-area ini nih.
Paling nggak dia sudah masuk ke Fibo 23 lah gitu ya Tan. Walaupun masih jauh dari kata uptrend gitu. Kalau menurut saya kalau dia jebol di 210 lah baru kita bisa pesta lah sampai seberapa kuatnya si BABP naik gitu. Kalau dia bisa sampai uptrend ya. Buktinya BCAP itu bisa uptrend kemarin di 87 bisa luber kan ke 150 kan. Benar. Nah, kalau nunggu dia nembus Gue uptrend masih aja. hold tuh. Gue masih hold tuh. Iya, untuk sekarang sih kalau dia nggak nembus uptrend ya cuman bisa buat di scalpingin kan. Kalau untuk sekarang ya. Tapi kalau mau hold seminggu 2 minggu ya nanti nunggu di uptrend gitu kan. Sama kayak BCAP kan nge-hold seminggu 2 minggu udah luber kan. Karena dia masuk zona uptrend gitu. BABP nanti uptrend tuh kalau dia udah jebol di atas 205 210. Silakan masuk, udah taruh dah semua apa digadein terserah lah. Mau naruh berapa gitu. Pasti bagger gitu, luber pasti paling nggak 300 400 dapat lah ya. Dengan catatan dia harus masuk di zonanya uptrend di Fibo berapa ya? Fibo 61. Uptrend itu menurut saya Fibo 61 gitu kan. Kalau 38 ke 61 itu masih butuh perjuangan gitu. Tapi kalau 61 dia pasti akan ngejar ke ATH-nya ke Fibo 100 gitu kan. Kalau kita lihat Fibo 100-nya juga sudah tahu kita ada di angka 200 300-an ke atas lah gitu. Oke, lanjut yang mana Tan? Biar kita nggak terlalu lama nih. Kan? Oke, lanjut baca. Dia baca kayaknya baru masuk nih kemarin. Dia baca punya di average 236. Baca. Nah, baca juga volume masih kecil ya, teman-teman, walaupun dia sudah pullback ya. Lalu dia sudah ada di Fibo 23 juga sama dengan ini BABP sama baca nih side to side nih. Kalau bacanya naik, BABP-nya naik gitu. Jadi teman-teman kalau misalkan saya belum masuk BABP nih, dia udah naik tinggi, lihat ke bacanya gitu. Bacanya pasti juga naik gitu. Kalau kita lihat dari 28 Januari, berarti si baca ini ada average bandarnya di mana sih gitu kan. Dia masih small akum ya. Terendah itu average bandar itu di 223 kan. Di sini berarti 22 ini sekarang berapa 234 berarti mungkin di sekitar sini ya average bandarnya pada saat si MA5 crossing MA9 nih gitu kan. Di 223 di sini di area sini. Ya untuk secara MACD di downtrend ya, MACD juga downtrend dan nah suka ngeprank gitu, dia tiba-tiba naik putus. Nah ini moga-moga nih enggak sebelum kalau bisa dia sampai uptrend di sini nih gitu kan, di area sini nih MACD-nya nih. Kalau sudah di area sini nggak ngeprank lagi ya. Paling nggak ngeprank, tapi saya nggak sukanya dengan baca itu kepemilikan publiknya itu di atas 50% loh. Jadi kita berantemnya retail sama retail gitu. Jadi gimana ya? Retail yang sangkut dengan retail yang pengen cari untung. Isinya retail semua loh baca itu. Jangan-jangan retail yang cuma nyopetin doang. Nah, iya, jadi untuk scalpingan aja buat mainan berarti kalau sini baca gitu. Ya mau gimana? Porsi retailnya gede banget gitu kan. Ada hampir 70 ya, 70 atau 80 kan. 80% porsi retailnya. Saham-saham yang porsi retailnya lebih gede itu agak dangerous sedikit gitu, karena bandar tuh bisa banting gitu. Kecuali kalau mungkin si pengendalinya mau buyback atau apa gitu kan, mungkin akan lebih menarik gitu. Tapi kalau dia seperti ini agak kurang menarik. Oke, lanjutan. Lanjut, ini dari abang kesayangan gue nih yang nanya GGRM. Dia nanya untuk entry masuknya, dia nggak punya barang, cuma analisa untuk entry masuknya. GGRM, Gudang Garam. GGRM ya? GGRM. Waduh, GGRM ya. Sekarang dia ada di harga 30. Kalau kita ngelihat dari terakhir dia mulai turun naiknya di harga 32 ya.
32 dia sebenarnya udah ini ya, udah mulai oke ya, cuman dia stokastiknya masih di bottom nih gitu kan. Untuk entry sebenarnya udah mulai oke ya. Tapi kalau bisa di angka 29.000 nih lebih menarik lagi nih si GGRM nih. Cuman dia volumenya belum ada gitu ya. Akan menarik kalau dia bisa sekarang dia kisaran antara 32.000, 30.000 nih, muter-muter aja nih di sini gitu ya. Jadi agak sulit kalau mau dia mulai Mau kenaikan masuknya di mana? Entry masuknya masih ada patokan nggak kira-kira? Buat entry masuknya. Loh, sekarang udah oke untuk masuk kalau Udah oke untuk masuk. Itu posisi sideways ya kayaknya. Posisi sideways nih gitu kan. Tapi dia paling mentok akan dibawa turun cuma di 29.000 kan. Kalau kita lihat penurunan terakhir dia nih di 21 Agustus itu cuma sampai 29.950 gitu, nggak ada lagi gitu. Jadi udah oke nih gitu kan. Tapi kalau bisa di 30.000 atau di angka 29.000 kan lebih menarik kan? Oke. Paling itu ya. Dan bandarnya pun average-nya di 30.000 kan. 30.000. Berarti 30.500 bandarnya. Untuk TP pertamanya, resist pertamanya di berapa tuh? Resist pertamanya di 30.925. Kalau mau masuk ya mungkin di 30.500 gitu. Nah, pas di MA5-nya kan di 30.500 gitu kan. Pas dia di angka MA5. Oke, lanjutan. Oke, udah ya. Untuk GGRM ya di situ ya, Om kesayangan, Abang kesayangan. Next kita ada yang ketujuh nih, minta Sam Om. Dia punya average di 425. Sam. Harga sekarang dia punya average 388. 425. Kalau menurut saya dia lagi retest di area 38-nya kan. Menurut saya dia palingan nanya ini untuk dia bisa hold-nya sampai mana gitu mungkin. Ini bisa calon beggar juga nih. Si Same nih paling nggak dia bisa ke mana paling nggak dia tembus dulu 400 ya kan. Paling nggak dia harus di 400. Kalau dia bener bisa, tapi menarik ini Same ini gitu kan. Bandar average-nya di 326 gitu kan. Di 326 dan dia close di 388 gitu. Bandar average-nya di 326. Dan menariknya adalah kalau dia bisa bermain di area 61 di sinilah ya, di 438 ini bisa di sini. Ya dia bakal bisa naik terus gitu sampai ATH-nya di Vibo 100. Tapi kalau sekarang dia sudah bermain di area 38 ya, dia closing di area Vibo 38 ya, karena 388 dan sekarang dia closing di atas Vibo 38 ini udah menarik nih. Untuk entry pun saya akan menyarankan nih kalau teman-teman mau entry ya. Posisi 425 sekarang di mana? Dia punya harga 425. Posisinya di mana sekarang? Berarti dia nyangkut ya? Nyangkut 425. 425 dia masih di posisi di Vibo 50-nya kan? Di sini kan. Udah telat ya untuk average down ya? Apa? Masih bisa. Masih bisa buat average down. Udah waktunya average down kalau orang udah landing di 38. Cuma ini sekalian sharing info ya buat teman-teman, kalau mau average down, kalau mau ngejar harga bawahnya juga mesti ini sekalian gitu, 1:4, 1:5 gitu. Jadi biar berasa gitu kan, biar ngejar harga bawahnya. Dia kan ini mantul di mau sekalian average down. Iya. Ini juga dia mantul di Vibo di MA 50-nya kan dia mantul kan. Dan akan menarik kalau MA 26-nya itu sudah crossing MA 50, MA 26-nya masih di 366. Berarti kita bisa tunggulah minggu-minggu ini ya. Kalau dia
tetap kuat bertahan di 38 gitu kan, berarti potensi untuk ke 61-nya itu besar gitu, mantul ke 61-nya. Ini kan dia ditutup dengan candle merah nih kemarin ya kan, agak koreksi nih di sini. Tapi kalau saya lihat sih dia akan sideway dulu di 38 nih, di Fibo 38 dia akan sideway dulu, ngumpulin bensin dulu, baru dia akan tembus ke 36, ke 36, ke 61. Kalau untuk average down udah bisa ya menurut saya. Paling stop loss-nya dia kalau jebol 356 gitu. Selama dia masih kuat di Fibo 38, potensi naiknya kenceng gitu. Oke, stop loss-nya di 356 ya Tan. Lanjut Tan. Jawa 250. Jawa. Jawa. Oke, Jawa di 350. 250. 250 masih oke lah ya. Dia masih bermain di Fibo 38 kan. Dia closingnya di sini masih oke lah gitu. Dan memang dia katanya akan sideway dulu 38 nih sebelum dia loncat lagi ke 61-nya nih gitu. Selama dia nggak jebol 240 ya, kan udah mepet nih 240 ya, paling nggak kita kasih dia sampai di 236 lah. Kalau dia nggak jebol di 236 mungkin bisa kita hold gitu. Tapi kalau keluar dari itu 236 ya mungkin bisa dipikirkan untuk buang barang. Tapi kan dia di 38 nih. Saya kalau 38 ini udah tempat favorit saya gitu. Kalau misalkan saham naik, kalau berhenti di 38, dia bakal melanjutkan nih. Kalau dari kita ya. Tapi pada saat saham itu turun ada resist di berapa? Turun di sini nih Tan, dan dia sideway di 38, potensi untuk pullback lagi tinggi gitu kan. Resistnya itu ada di 260 Tan. Kalau kita lihat dia udah coba-coba masuk ke 260 kan tuh. Coba bikin jarum nih di 28 Januari, 23 Januari coba gitu kan. Tapi dia selalu mantul di 50-nya nih Tan, di 240 nih. Kelihatan kan Tan? Tuh, dia mantul kan di 240 nih, di EMA 50 nih. Selalu ditarik nih kalau jebol EMA 50 nih, akan sideway di sini. Ya paling kalau jebol 236 bisa kita pikirkan lah ya. Maksudnya bisa dipikirkan ulang untuk cut loss, mau nggak mau gitu. Karena dia bakal ke 208. Ya kalau sanggup average down ke 208 sih nggak apa-apa gitu. Oke, lanjutan. Next CPRO 110. Cepro. CPRO ini udah pullback ya dari kemarin di 71 ya. Kita juga ini saham swing kita nih ya Tan. Kemarin kalau kita bilang bahwa ayo di bawah 77 pungut CPRO gitu kan, dan ternyata dia sukses naik 15% nih kan di 4 Februari kan, dan ini mulai kenaikan tingginya di sini nih, udah mulai ada volume kecil nih, udah mulai akumulasi nih bandar nih di sini gitu kan. Selama dia kuat di Fibo 23 ini, dia akan coba nembus ke 38-nya di 95 nih Tan. Nah kalau 95 kuat ya dia akan nembus ke 61. 61-nya itu ada di 111, 110. Sebenarnya kalau kita lihatin nanti bermain-main di EMA 50-nya di 87 sampai 90 udah bisa average down ini kan. Secara MACD-nya juga udah mulai pullback ya, udah mulai crossing. Terusannya stokastiknya juga udah mulai ngangkat ke atas walaupun masih agak lambat. Mungkin besok akan ada koreksi kecil dulu nih di area mungkin sampai area 86 90 nya bakal ada koreksi nih dikit di sini nih. Nanti baru dia akan nyoba lanjut naik ke sini nih. Tapi secara
secara target saya terdekat itu di 95 Tan. Kalau mau average down sudah boleh ya, silakan. Kalau bisa deketin ke area 95 lah average down-nya gitu. Supaya palingnya udah mulai bisa cuan lagi gitu kan. Atau bisa mainin LIFO ya. Nah, kalau kita ngeliat CPRO ini potensi buat naiknya ini agak lumayan tinggi gitu. Secara dia masih uptrend kalau menurut saya di sini. Paling itu kan. Kalau untuk CPRO kan target kita kemarin di bawah 70, target terdekatnya 90, target terjauhnya 95 gitu. Moga-moga tembus 95 dan lanjut. Dia gitu. untuk yang punya average 110 ini bisa average down apa gimana? Bisa lah. Di harga sekarang ya? Di harga dia mungkin nawar dikit lah, mungkin nawar di 85, 86 gitu. Yeah. Kalau menurut saya paling nggak deketin dulu lah ke 95 lah. Dia terdekatnya kan akan ke 95 dulu nih. Coba nembus 95 dulu nih gitu kan. Karena di harga 80-an berarti 85-an untuk average down-nya. Di sekarang juga udah bisa kan. 85, 89 ini udah bisa nih kalau mau average down. Dia kan targetnya kan mau nembus 95 nih kan. Nah, maksudnya kalau niatnya invest, CPRO ini cocok buat invest ya. Karena perusahaannya juga bagus ya. Secara fundamentalnya juga bagus, ini bagus. Dan ini termasuk saham dengan harga paling murah kan. Untuk dengan fundamental perusahaan yang sekarang kita mau invest di CPRO itu santai gitu kan. Nggak usah mikirin minusnya lah gitu. Udah sebanyak-banyaknya invest di CPRO lah gitu. Tapi beda kalau kita mau scalpingan ya. Kalau scalpingan di 110 ngapain ditahan gitu kan, udah buang aja jebol 105. Udah salah paradigmanya pada saat kita main scalpingan dan dibawa turun sejauh sampai hampir 71 masih di hold, itu udah salah gitu kalau main scalping. Tapi kalau niatnya invest, kita harus berpikirnya bahwa semakin dibawa turun ya berarti kita dapat barang diskon kan. Karena apa? Karena sahamnya fundamentalnya bagus. Harusnya sih CPR ini bisa ke 200, kalau menurut saya paling nggak terdekatnya ke 200 ya. Kalau buat invest panjang silakan nih. Tapi kalau cuma buat scalpingan udah salah langkah. Jadi kalau kemarin masih nge-hold ya. Sebenarnya udah salah. Mungkin ini bagian dari dosa masa lalu kali. Gue nggak tahu juga sih mereka. Mungkin bagian dari pembelajaran lah kan. Bisa jadi mereka karena kepompom belum ya. tahu kena pom-pom juga, terus belum tahu stop loss, belum tahu cara ininya. Iya, belum tahu target stop loss dari mana gitu kan. Semoga aja kejemput lah yang sangkut itu. Kalau saya yakin sih kejemput CPRO Tan, tapi belum tahu kapannya gitu. Makanya mending dirubah jadi invest aja lah CPRO ini kan. Nggak usah mikirin lossnya berapa ini berapa gitu. Sayang gitu menurut saya, karena ini fundamentalnya bagus gitu kan. Beda sama 50 lain yang fundamentalnya nggak terlalu bagus, wajar lah kita panik gitu ya. Tapi CPR ini labanya aja 2 triliun kan. Waktu dia pertama kali dia ngeluarin berita di November, dapat laba, kotornya itu 2 triliun gitu. Berarti kan jarang loh saham dengan harga murah seperti ini gitu. Dihargai segini gitu. Dan dia juga ada berapa tahun dia di zona 50 kan. Mungkin orang kan takut dibawa tidur lagi gitu ya. Nggak sih, udah mantul sih dia kan, udah bisa average down. Sebenarnya area average down dia tuh di sini kan. Pada saat dia turun di sini nih, dia naik di sini, lalu di sini menolak turun nih. Di sini dia walaupun ke 77 naik lagi ke sini. Nah, di sini nih harusnya kalau kita ngeliat area kayak begini, area average down ini. Pas dia satway di sini nih. Kemarin persis yang kita bilang kan, kemarin waktu hari apa ya kan? Minggu kemarin ya. CPRO di bawah 77 pungut gitu kan. Targetnya 90, 95 dan oke ternyata kan. Ya karena kita emang basicnya Fibo kan. Fibo kan ya harusnya nggak ada keraguan gitu dengan Fibo gitu kan. Oke Tan, lanjut Tan. Lanjut.
Next Kino. Cuma ini nggak ada upgrade-nya. Nggak tahu dia apa mereka mau masuk atau sangkut, nggak tahu. Kemarin Kino sempat naik ya, sempat tinggi kan ya. Cuma Seperti ngejarum. Jangan-jangan sangkut di situ nih. Nggak tahu juga gua. Kino ini kan ini Tan. Udah mau ATH kan? Ini kita mau kemana nih gitu kan? Ini kan dia dari kenaikan harusnya kita masuk tuh di 17 Januari loh, mau ini di 2000 sampai ke 3 sempat ke 36 gitu kan. Udah hampir 100% nih baggernya nih gitu kan. Di 80% lah dia. Udah bagger nih kalau kita masuk di area kemarin di 2000. Taruhlah kita masuk di area sini nih. 2030 gitu kan. Ini sekitar tanggal 4 Januari kemarin nih. Udah bagger nih kan. Kalau saya lihat kan. Nah dia mau kenapa nyangkut atau apa gitu kan, nggak tahu juga kan. Cuma dia nanya Kino gitu. Nah kalau yang kita lihat kan ada yang pas gue share di grup kita suruh kasih average, yang ini kasih average gitu. Kalau kalian sanggup nggak ada kasih ya. average. Cuma nggak ada. Tapi kalau dilihat MACD-nya oke gitu kan Tan. Tapi dilihat stokastiknya putus Tan. Udah overbought nih. Paling nggak dia harus turun dulu nih Tan. Penutupan itu ada di berapa? Di 3320. 3320 itu di daerah sini kan naik dikit kan. Ini kalau Fibo ininya jebol ya udah jangan ke bawah lagi nih Tan. Akan ke bawah lagi gitu kan. Ada gap nggak sih kalau kita lihat si Kino ini? Nggak ada ya, dia rapi mainnya ya. Mungkin ke 3000 dulu lah dia Tan. Ya paling itu sih sekelas Kino Tan, kita nggak ada ini lagi ya. Cuman secara volume dia masih banyak, volumenya belum jualan, masih akum terus nih. Ya bisa jadi kemarin turun sebentar bikin jarum, dia akan lanjut lagi untuk coba tembus ke mana ya, ke 3690-nya gitu. Kalau dia sampai tembus 3610 berarti targetnya ke 4000 dan berikutnya resistnya. Saham-saham yang gini apa ya? Bikin ATH begini kan agak riskan gitu. Kalau dia harus koreksi dulu, paling nggak koreksi dulu lah di sini. Oke, lanjutkan. Next ini SWOT ini cakep nih. Dia punya average 166 SWOT. Itu paling berapa minggu yang lalu ya kan. Nah, SWOT ini ada kemungkinan untuk balik nih kan. Cuman dia masih ada di Fibo 0 ya. Coba untuk tembus ke Fibo 23-nya dulu nih kan. Di 146 gitu. Kalau dia ngejarum aja kan di 146 148 kemarin ngejarum gitu. Jadi kalau emang mau average down udah di areanya dia kan. Average down di 140 lah kalau saya. Saya akan berpikir untuk dia average down di 140 gitu. Ini sempat turun ke 132 udah bottom banget nih kemarin nih. Udah bottom banget 132 dan langsung ditarik kan. Penutupannya ada di 142 sempat dibawa ketarik. Besoknya ditarik lagi, dibawa lagi ke 13 opennya 133 gitu kan. Dibanting lagi 133 tapi closingnya di 143 nih. Kalau besok dibanting lagi dia ke 133 pungut. Karena bottomnya dia di situ gitu. MACD-nya juga secara MACD juga udah mulai closing. Lalu secara stokastik juga udah oke gitu. Average bandar dari kemarin ya. Kita lihat si SWOT. Ada big accumulation ya Tan di harga 141 ya Tan. Kalau kemarin ikutin di 141 dia udah big accumulation ya. Kalaupun dibawa turun sebenarnya dia cuma pengen bikin retail cut loss lalu dia pungut lagi, diangkat lagi sama dia. Nah kalau bisa dapat di bawah 141 ajib gitu Tan.
kita bisa mungut di 135, 133, 134. Pungut langsung gitu, nggak usah mikir. Kalau si SWAT dibawa ke situ langsung pungutan. Karena pasti closingnya bakal dibawa naik lagi kan. Saham-saham yang bakal, sebenarnya kalau kita lihat saham-saham yang mengalami penurunan dan pada penutupan itu ditarik ke atas, ada kemungkinan dia akan lanjut ke atas. Dan bandar average-nya di 141 ya kan. Berarti udah bisa ini kan, yang mau average down kan, udah oke. Oke, lanjutan. Oke, udah habis. Kita udah bahas 11 emiten nih, punya teman-teman semua. Tetap semangat ya. Dan untuk ini yang kita bahas tadi, sekali lagi saya bilang disclaimer on ya, yang kita berikan tadi nih hanya bersifat analisa gitu ya Om ya. Iya, betul. Jadi keputusan teman-teman untuk average down, untuk cut loss, untuk buy atau sell tetap ada di tangan masing-masing. Oke, begitu aja cukup Om. Ya. Ini cukup kan? Ada tambahan lagi Om? Enggak ya. Kalau untuk watchlist besok pagi lah kita akan keluarin pagi-pagi ya kan. Oke. Kita ada watchlist juga di sini di Happymology. Jadi untuk teman-teman yang join atau